Yang ketujuh, mahasiswa FK harus tidur sama mayat. Ini mitos dari mana coba? Halo guys, welcome back to Doc Lydia again. Buat kalian yang baru pertama kali hadir di channel ini, jangan lupa di subscribe dulu ya. Nyalakan tombol loncengnya karena Doc Lydia bakal membahas topik-topik seputar skincare, motivasi dan juga tips relationship buat kalian semua. Nah, topik kali ini aku mau melanjutkan pembahasan mengenai kuliah kedokteran. Karena aku melihat pada saat aku membuat video tentang cara menjadi dokter itu banyak sekali yang komen. Jadi aku mau membuat part lanjutannya masih membahas seputar dunia kuliah kedokteran. Oke, topik yang akan aku bahas kali ini itu adalah berbagai mitos-mitos tentang kuliah kedokteran. Jadi mitosnya seperti apa dan apakah benar atau tidak, faktanya seperti apa akan aku bahas. Jadi jangan di skip video ini, tonton sampai selesai ya. Yang pertama adalah mahasiswa FK biasanya adalah anak-anak orang kaya. Seperti yang sudah pernah aku jelaskan sebelumnya, kalau kalian berkuliah kedokteran di universitas swasta memang biayanya itu sangat-sangat besar, bisa mencapai ratusan juta rupiah. Tapi kalau kalian memilih untuk kuliah kedokteran di universitas negeri itu biayanya jauh dari kata ratusan juta, jadi masih terjangkau. Dan di universitas swasta pun juga menyediakan berbagai macam beasiswa, terutama untuk anak-anak yang dari daerah timur disediakan beasiswa, tapi tentunya dengan syarat khusus seperti IPK-nya harus memenuhi standar tertentu untuk mereka terus mendapatkan beasiswa. Jadi salah kalau misalnya semua anak kedokteran itu adalah anak orang kaya. Kalau misalnya kalian memang pinter dan kalian mampu kuliah kedokteran, cari aja beasiswa, cari universitas negeri, maka kalian bisa menjadi dokter tanpa harus ada syarat anak orang kaya. Yang kedua, mahasiswa FK itu pinter-pinter dan rajin-rajin. Oke, kalau untuk masalah pinter itu nggak harus, walaupun kalau misalnya kalian itu pinter tentu akan mempermudah kalian untuk menangkap suatu bahan baru, berguna banget buat kalian kuliah kedokteran. Tapi kalau misalnya kalian bukan anak yang pintar, tentu kalian harus memenuhi syarat nomor 2, yaitu kalian harus rajin. Iya, kalau yang ini adalah fakta. Di kedokteran itu harus menjadi anak yang rajin, karena bahan kuliahnya itu banyak, ujiannya itu sering, bisa banyak ujian kecil-kecil, mini tes, dan juga bahan yang dipelajari itu susah gitu, mengenai tubuh manusia, dan kalian itu belajarnya itu ngaco pada waktu di kedokteran. Nanti kalau kalian udah lulus jadi dokter, ngadepin pasien beneran, kalau sampai salah ngobatin gimana? Jadi untuk kuliah di kedokteran itu tidak harus pintar tetapi harus rajin. Itu adalah fakta. Yang ketiga, mahasiswa FK itu bukunya tebel-tebel dan juga berbahasa Inggris. Ini adalah fakta. Benar, kalau textbook kedokteran itu biasanya tebel-tebel dan berbahasa Inggris. Tapi asal kalian tahu, sebenarnya kita mahasiswa kedokteran itu tidak membaca textbook ini tuh dari awal sampai akhir, sampai selesai itu enggak. Kenapa? Karena pada saat kuliah itu akan banyak PPT dari dosen, kemudian rangkuman dari dosen, atau bahkan catatan turunan dari kakak kelas, atau catatan teman sekelas yang paling pintar itu banyak banget. Terus juga banyak banget fotokopian. Jadi kalian nggak melulu harus beli buku yang harganya ratusan ribu, bahkan ada yang jutaan seperti buku anatomi. Kalian bisa pinjem buku kakak kelas yang udah lulus, kalian manfaatin lagi, itu nggak masalah. Jadi nggak melulu harus beli baru textbook bahasa Inggris ditumpuk-tumpuk sampai jutaan, tapi ujung-ujungnya nggak tentu semua kebaca. Kenapa? Karena bahan-bahan yang udah ringkasan-ringkasan itu tuh biasanya yang kita pelajari duluan. Nah, nanti kalau misalnya ada yang masih kita nggak ngerti, atau misalnya kita dapat pertanyaan dari dosen, ini kenapa? Coba ya kamu cari tahu. Nah, itu baru kita cari tahu dari textbook. Kalau misalnya kalian cuma baca dari catatan dosen terus ditanya dosennya, oke, jelaskan fisiologi jantung, terus kalian ngoceh bla 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 bla, ditanya kamu baca dari mana? Dari catatan temen dok. Jadi kalian tuh bisa fotokopi, kalian juga bisa cari e-booknya karena udah banyak banget e-book buku kedokteran, kalian bisa download, kalian bisa memanfaatkan opsi-opsi tadi yang sudah aku jelaskan.
jelasin ya. Lalu yang keempat, mahasiswa FK kuliahnya lama. Iya, ini bener banget, kuliah kedokteran itu lama, jauh lebih lama daripada fakultas lainnya. Untuk lebih lengkapnya perjalanan dari awal sampai akhir, tahapan-tahapan apa aja yang harus dilewati, kalian cek video aku sebelumnya, aku udah jelasin secara lengkap di sini ya. Lanjut nomor yang kelima, mahasiswa FK itu kerjanya belajar terus nggak pernah main. Well, ini adalah mitos. Kita mahasiswa FK itu juga manusia guys, kita juga bisa lelah, kita juga bisa jenuh, kita bisa panas otaknya kalau kita hanya belajar terus. Jadi kalau misalnya nih kita udah jenuh, kita udah capek, ya istirahat, main sebentar atau nonton drama Korea, terserah. Abis itu kita tahu waktu kapan harus stop main, lanjut belajar lagi. Itu yang bener. Kalau misalnya belajar terus, aku rasa nggak akan ada orang yang kuat. Yang keenam, mahasiswa FK itu eksklusif, nggak mau gaul atau temenan sama mahasiswa dari fakultas lain. Kalau buat aku ini adalah suatu mitos ya. Jadi mahasiswa FK itu bukannya sombong, eksklusif, nggak mau temenan sama fakultas lain, tapi karena jadwal mahasiswa FK itu padat, dari pagi kuliah bahkan bisa sampai praktikum sampai sore hari, belum lagi banyak bahan yang harus dipelajari karena banyak ujian. Apalagi kalau sudah masuk dunia koas, itu jadwalnya benar-benar nggak teratur, bisa jaga malam, bisa jaga sore. Jadi bukan yang nggak mau, tapi karena jadwalnya itu sangat-sangat padat dan sibuk, jadi agak kesusahan kalau harus mungkin sering-sering main sama anak fakultas lain. Jadi bukan karena anaknya sombong, tapi karena jadwalnya yang terlalu sibuk. Yang ketujuh, mahasiswa FK harus tidur sama mayat. Ini mitos dari mana coba? Awalnya ya aku pikir pada saat aku ospek itu bakalan ditakut-takutin, bakalan disuruh, bukan tidur juga sih, maksudnya disuruh kayak uji nyali gitu loh, kayak ditaruh di kamar mayat terus ditinggal. Aku tadinya juga mikir kayak gitu, tapi ternyata ini salah guys. Jadi nggak ada yang namanya tidur sama mayat atau uji nyali kamu ditaruh sendirian di kamar mayat terus kamu ditinggal, nggak ada yang kayak gitu. Jadi pada waktu ospek rame-rame satu angkatan, nggak satu angkatan sih karena masuknya gantian, jadi beberapa orang rame-rame kita itu masuk ke ruang anatomi, which is di sana banyak, bukan namanya mayat karena kita memanggilnya adalah kadaver. Kita itu disuruh pegang kadaver itu, jadi rasanya tuh kayak licin, dingin. Ternyata setelah masuk ke sana itu sama sekali nggak nakutin. Satu mungkin karena kita masuknya rame-rame, kalau sendirian mungkin aku disuruh masuk ke sana sendirian terus lampunya digelapin, aku juga takut sih. Tapi karena kita tuh masuknya rame-rame, kita di sana itu mau belajar yang jantung itu yang mana sih, kemudian jantung tuh ada bilik-biliknya, ada arteri, venanya, itu kita harus hafalin dan kita mau belajar dari kadaver itu. Jadi kita bukannya takut, justru kita menghormati kadaver itu karena dari situlah kita bisa mendapatkan ilmu dan kita bisa menjadi seorang dokter. Yang kedelapan, mahasiswa FK nggak boleh takut sama darah. Ini adalah fakta. Karena apa? Karena kita anak kedokteran atau nanti yang akan jadi dokter itu akan selalu berhubungan dengan yang namanya darah. Hal-hal yang menjijikan itulah. Jadi kalau misalnya kita itu takut sama darah, ya kita nggak bisa jadi dokter gitu. Tenang aja, kalau misalnya kalian sudah sering terpapar dengan hal-hal yang seperti itu, nantinya tuh lama-lama akan menjadi terbiasa dan tidak akan ketakutan lagi gitu. Jadi intinya sih bawa santai aja, nggak usah terlalu tegang. Melihat darah atau berhubungan dengan darah itu tidak semenakutkan itu kok. Yang terakhir, mahasiswa FK makanannya selalu bergizi, pola hidupnya juga teratur. Well, ini sangat-sangat salah. Ini adalah suatu mitos. Kita dokter, kita mahasiswa kedokteran, kita tahu bahwa kita harus makan 4 sehat 5 sempurna, kita harus olahraga, kita harus hidup sehat, bla bla bla. Tapi pada kenyataannya kita tuh tidak melakukan hal-hal itu. Kenapa? Karena jadwal kita tuh sangat padat, kita harus belajar banyak bahan. Kita bukannya malah makan sehat, kita malah makannya Indomie. Karena Indomie praktis, habis itu kita bisa lanjut belajar lagi, jarang tidur. Jadi itu tuh berkebalikan gitu, kita tahu apa yang sehat, kita tahu apa yang baik, tapi kita tidak bisa melakukan. Bahkan gak jarang nih atau banyak juga dokter-dokter yang merokok. Kalau misalnya begadang itu aku masih bisa maklum, kayak ya mau gimana, memang kerjaan dokter sibuk. Tapi kalau sampai ngerokok itu juga aku masih bingung kenapa bisa ada dokter yang merokok. Oke deh, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini mengenai mitos
mitos kuliah di kedokteran dan faktanya seperti apa. Aku juga udah pernah menjelaskan secara lengkap perjalanan dari awal masuk kuliah kedokteran sampai selesai bisa praktek mandiri itu seperti apa. Kalian cek sendiri video yang ada di sini. Buat kalian adik-adik SMA yang terpikir nanti mau jadi dokter, mantapkanlah hati kalian dari sekarang. Bener nggak ini keinginan kalian untuk menjadi seorang dokter? Karena perjalanan menjadi seorang dokter itu nggak mudah. Kedepannya juga kalian harus senantiasa belajar karena menjadi dokter itu adalah lifelong learning. Jadi kalian tidak boleh putus untuk belajar karena akan selalu ada ilmu-ilmu baru. Kalian harus siap menolong orang, kalian harus siap apapun itu kesulitannya nanti di depan, tetap semangat. Ingat tujuan utama kalian kalau kalian mau menjadi seorang dokter menolong orang lain. Semangat adik-adik, jangan lupa di subscribe dulu channel ini, di like juga, di komen juga supaya aku Dok Lydia makin semangat buat video buat kalian semua. See you on the next video ya, bye bye.